Assalamualaikum semuanya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat belajar bersama. Pada kesempatan ini, Ibu akan membawakan materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang pertama pengertian makhluk hidup dan yang kedua adalah memahami ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Nah, jadi makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Apa saja sih yang termasuk makhluk hidup? Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah manusia. Manusia itu contohnya seperti kita ya. Ibu, ayah di rumah, dan tetangga-tetangga di rumah atau di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua ada hewan. Hewan ini banyak sekali jenisnya ya, mulai dari sapi, ayam, rusa, kambing, dan kucing, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan juga ini misalnya tanaman, sayur-sayuran, pepohonan, dan lain sebagainya. Setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, hingga bakteri yang kecil, pasti memiliki beberapa ciri yang sama. Walau memiliki bentuk dan organ yang berbeda, namun tujuan akhir dari setiap organ tersebut bisa jadi sama. Nah, sekarang kita masuk di ciri-ciri makhluk hidup. Itu yang pertama ada bernafas. Makhluk hidup memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Hewan bernafas dengan menggunakan alat pernafasan yang berbeda pula. Misalnya ikan. Ikan itu bernafas dengan insang. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan kaki ya, bisa berlari juga. Kemudian hewan misalnya burung itu bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Kemudian ada cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, itu adalah memerlukan makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan keseharian makhluk hidup dan sebagai sumber energi. Manusia memperoleh energinya dengan memakan makanan yang bergizi, misalnya nasi, sayur-sayuran, daging, minum air, minum susu, dan berbagai makanan yang bergizi lainnya ya. Kemudian hewan, misalnya sapi, kambing, rusa, itu memakan rumputan untuk memperoleh energi. Dan yang ketiga itu tumbuhan itu memperoleh energinya dari air, dari sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang keempat itu adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan ya. Misalnya manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian hewan, contohnya adalah ayam, itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ada juga yang beranak juga ya, misalnya kucing. Dan yang terakhir adalah tumbuhan ini berkembang biak dengan cara biji atau tunas dan beberapa contoh lainnya ya. Kemudian kita masuk di ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, itu adalah peka terhadap rangsang.
Nah, seperti di gambar ini, misalnya kita terkena terkena matahari yang sangat terang, itu otomatis mata kita akan menutupnya ya, menutup itu karena adanya sinar matahari yang sangat terang. Kemudian contoh yang kedua ini ada daun putri malu ya. Daun putri malu ini apabila kita sentuh akan otomatis secepat mungkin menutup daunnya. Kemudian ciri-ciri makhluk yang keenam adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambahnya jumlah, ukuran, berat, dan tinggi ya. Nah, misalnya manusia itu tumbuh dan berkembang itu dimulai dari saat kita bayi, kemudian lama-kelamaan tumbuh menjadi balita, kemudian lama-kelamaan menjadi anak-anak, kemudian lama-kelamaan menjadi remaja, dewasa, dan sampai lanjut usia. Pertumbuhan dan perkembangan hewan, contohnya ini kupu-kupu ya, itu dimulai dari telur, kemudian lama-kelamaan menjadi ulat, kemudian tumbuh dan berkembang lagi menjadi kepompong, dan akhirnya menetas menjadi kupu-kupu yang sangat cantik seperti yang digambar ini ya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu dimulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi tanaman muda, kemudian tumbuh lagi menjadi tanaman dewasa, dan akhirnya menghasilkan bunga atau buah. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.